Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathan Mustabina, saya di sini berperan sebagai front-end dan perkenalkan nama saya Naswabila Sekifadul Rahman. Saya di sini berperan sebagai back-end. Baik, di sini sudah terlihat tampilan website Covid Cafe. Untuk progres kali ini, saya sudah slicing sampai bagian menu. Untuk menunya bisa dilihat seperti ini. Untuk slicing ini, bagian front ini saya menggunakan Vite. Vite itu merupakan bagian laravel yang fungsinya khusus untuk front end. Dan untuk codingannya, di sini saya menggunakan JavaScript yang ada di Visual Studio Code. Oke. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk hasil slicingnya. Di sini ada di bagian research, terus di bagian views ada untuk konfirmasi password, ada detail menu, terus untuk tampilan menunya, ada details order. Kita mungkin bisa langsung aja praktekkan aja ya. Baik. Misalkan di sini kita menambahkan menu hasilnya latte, bisa diklik. Sebentar, mau ditunggu karena memang loadingnya lama. Oke, baik. Di sini kita bisa dilihat ada gambarnya, ada detail pesanannya, ada detail namanya, terus ada kuantitasnya, ada size-nya, ada sugarnya, sama ice cube-nya. Di sini kita bisa mau memilih medium, dia nambah 3000, terus nanti akan ada sugarnya normal, ice cup-nya normal. Lalu saya pilih menambahkan pesanan. Untuk halaman tambah menu tadi, di sini saya menggunakan konsep session, yaitu data di dalam keranjang ini akan disimpan di local storage. Jadi pelanggan ini nggak masuk ke database ya teman-teman, jadi masuknya ke local storage aja. Misalnya kita mau nambah lagi menu ya, sebelumnya kita mau nambah tiramisu cup. Oke, untuk kuantitasnya bisa memilih 2. Untuk ini tuh tidak akan tersimpan di database, namun akan tersimpan di local storage pelanggannya. Lalu kita tambah add to cart. Lalu di sini kita menggunakan konsep selector. Jadi kita bisa misalkan kita tidak jadi nih membeli hasil latte dan yang memberi tiramisu cup itu bisa, lalu langsung diproses check out. Nanti maka nih yang akan terjadi itu hanya yang tiramisu cup saja. Nanti di sini kita bisa masukkan details nama. Jadi step kita itu untuk memasukkan data ada di bagian akhir karena tidak ada login ya Kak. Iya, betul. Namanya Nashwa. Karena untuk mempermudah juga ya, Kak. Lebih mudah karena sekarang kita select numbernya tanggal 1. Nanti bisa langsung beli sekarang dan akan keluar QR untuk paymentnya. Berikut. Nah ini nanti kita bisa memilih kita membayar dengan apa, misalkan QRIS atau yang lainnya. Untuk kodenya di sini untuk menghubungkan semua programnya bisa berjalan satu sama lain. Di sini menggunakan routers yang ada di web PHP yang akan disambungkan ke menu bagian controller yang ada di atas ya teman-teman. Mungkin progres dari saya hanya segitu, bisa dilakukan saya bikin backend-nya. Oke, baik. Next, mau menjelaskan di bagian backend-nya. Nah, untuk backend sendiri, pertama kali itu saya membuatnya itu pertama membuat database. Setelah membuat database juga saya membuat tabel tentunya. Nah, untuk database ada di sebelah sini. Nah, database yang sudah saya buat ini itu sesuai dengan ERD yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Ini bisa dilihat sendiri. Di sini ada beberapa database yang sudah saya buat dan beberapa tabel yang sudah saya buat. Nah, ini sudah sesuai dengan ERD dan juga tentunya sudah sama seperti di localhost-nya. Nah, ini localhost-nya di bagian Orbit Cafe ada seperti contohnya menu, order item, terus payment, ada topping, ada user tentunya. Nah, setelah itu kita akan menuju ke model. Nah, model itu di mana logikanya itu dari controller. Jadi model ini itu merupakan logika yang nantinya akan dipanggil di controller. Jadi terhubung di controller seperti itu. Jadi di bagian model ini tuh ada bagian
ada bagian dari kategori, terus menu, terus order, kemudian ada order item topping, kemudian ada payment, label dan topping. Nah, ini tuh nanti juga bakal dipanggil juga di front end seperti itu. Karena agar programnya bisa berjalan ya. Betul. Nah, untuk controllernya juga, contoh kita buka di bagian menu controller. Nah, menu controller ini itu isinya seperti nama menunya ya Kak, terus kemudian kategorinya itu masuknya kemana. Jadi contoh dari menu controller ini itu ada berada di bagian ini, kita close terlebih dahulu. Oke, kita bayar dulu sebentar. Mari kita selesaikan. Kita back dulu aja di bagian nah ini menu kontrol itu nanti tampilannya juga di sini ya Kak. Untuk logikanya itu nanti dia menampilkan seperti ini, seperti ada menu, kategorinya. Nah, terus setelah itu kita coba aja ya langsung ya, mungkin karena kan sebagian backend hanya di itu saja ya Kak bagiannya. Kita langsung coba aja. Kita coba sampai ke payment gateway-nya. Jadi contoh ketika kita akan membeli Hazelnut. Nah, kita juga kan di sini tadi ada fungsi clear card ya, clear card atau hapus keranjang ya Kak. Hapus keranjang ini tuh semua data yang ada di cardnya itu bisa dihapuskan gitu. Jadi contohnya kalau kayak kita di Shopee gitu ya Kak. Seperti itu. Bisa langsung dilihat ya. Bisa langsung dilihat. Misalkan ini kita pesan add to cart, mungkin bisa langsung dicoba untuk langsung dicoba clear card-nya biar langsung dapat gambarannya. Nah, ini kan tadi kita ada 2 Hazelnut ya Kak. Sebelumnya tadi waktu yang Kavina lagi mendemonstrasikan kan itu sudah pesan Hazelnut yang dimasukin ke cart. Nah, ini saya tambahkan satu lagi. Nah, ini saya tiba-tiba mungkin kepengen nih pelanggan nggak mau jadi membeli, otomatis kita butuh fungsi dari clear cart ini. Jadi ini kita gunakan tadi fungsi selection pada front end itu. Nah, ini kita contoh, kita selection semua, kemudian kita clear cart. Nah, otomatis yang di keranjang, pesanan di keranjang itu hilang dan dia nggak akan bakal muncul di localhost-nya gitu. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan pada bagian payment gateway-nya ya Kak. Jadi ini contoh kita mulai untuk start shopping lagi. Nah, misalkan saya mau beli matcha tea. Oke, kita beli sekarang. Nah, ini kita nama contoh misalkan Nurul dengan nomor tabelnya 1, kemudian kita beli sekarang. Nah, dia di sini udah pakai invoice number ya teman-teman. Jadi udah bukan pakai ID lagi, tapi menggunakan invoice number sesuai dengan ketentuannya. Ini kita pilih bayar sekarang. Nah, ini sudah muncul nih kayak paymentnya itu mau menggunakan apa. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan Kris. Nah, oke, ini sudah muncul barcode Krisnya. Kemudian kita untuk mengecek itu kita menggunakan Mitran Simulation. Jadi kita copy image address-nya, kemudian kita masuk ke payment simulatornya. Kita masukkan kode URL-nya, kemudian kita scan QR.
Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini kita suruh memilih pembayarannya untuk menggunakan apa. Di sini coba misalnya kita menggunakan Shopify. Oke, di sini kita coba Pay. Oke. Nah, ini statusnya udah paid ya. Coba kita cek apakah fungsi callback yang kita gunakan pada payment gateway ini sudah berfungsi. Kita coba cek di bagian localhost-nya, di bagian order. Disesuaikan karena tadi kita mau menyamakan invoice-nya ya teman-teman. Nah, invoice-nya di sini yang nurul ini sudah sesuai ya, invoice-nya belakangnya 692, kita sesuaikan sama yang di payment sini. Betul ya, sama ya. 692, dan di sini ketika kita udah sukses itu bakal ada notifikasi payment sukses. Udah sesuai, dan di sini juga fungsi dari callback itu sudah berhasil ya, notifikasi callback-nya karena sudah paid. Nah, kita coba cek lagi di bagian remittance-nya. Kita coba cek bagian setting, kemudian ke payment, lalu ke notification URL. Nah, kita coba lihat view notification history-nya. Nah, ini yang terakhir tadi 692 ya Kak. Ya, nah, ini sudah komplit, berarti sudah berhasil. Ini berarti kita sudah bisa menggunakan notifikasi callback-nya sudah berhasil digunakan. Terus kita di sini juga adminnya itu menggunakan Filament. Filament itu sudah ada dari Laravelnya langsung. Jadi untuk bagian admin saya tidak slicing karena menggunakan template Filament. Benar. Karena kita menggunakan yang sudah ada dari Laravelnya gitu. Jadi di sini kita menggunakan Filament. Di sini ada contohnya seperti di page kategori ya Kak, ada page kategori, kemudian ada tentunya ada CRUD-nya ya, setiap admin itu memiliki CRUD. Jadi di sini ada create kategori, edit kategori, kemudian ada di bagian drink atau menu ya Kak. Jadi kita bisa nge-click menu, edit menu, terus list menunya ada apa aja, kemudian ada order, ada kategori, kemudian ada menu research sama order research. Untuk progres kita baru sampai sini ya. Untuk kalau lebihnya masih akan kami kembangkan kembali. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.